Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan yang Tuhan berkati. Haleluya. Bersyukur ya untuk kebaikan Tuhan di minggu terakhir di bulan Maret. Tuhan masih pelihara kehidupan kita. Tuhan masih melindungi setiap kita. Bahkan berkat-berkat terbaik Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk setiap kebaikan. Terima kasih untuk setiap anugerah. Terima kasih untuk setiap kemurahan yang kami boleh rasakan hari ini, bahkan sampai saat ini. Hal terindah dalam kehidupan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara manis. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa. Saat kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan, bahkan hidup kami mengalami pembaharuan dan mujizat. Sehingga hati kami terus diperbaharui, roh kami juga diperbaharui, dan hati kami juga diperbaharui menjadi milik hati yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Saat Engkau ditinggikan Tuhan, saat Engkau berkenan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Siap kami pun mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Perjumpaan yang manis dan indah dengan Engkau. Kami pulang bawa sesuatu yang baru Tuhan. Sesuatu yang baik untuk hidup kami. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih. Engkaulah dambaan setiap kami Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Rindu lebih lagi di dalam Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan Yesus. Karena Engkaulah dambaan hati kami. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan. Nyatakan hati saudara bahwa saudara rindu akan Tuhan. Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya ya Yesus dalam hidup kami. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Ya
di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah, Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Ya ralaba, ya ralaba. Baik, baik. Ya ralaba, ya ralaba. Ya ralaba, ya mengalami perjumpaan yang manis dan indah dengan Engkau Tuhan pagi hari. Biarkan kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kami boleh menyembah semua karena anugerah. Terima kasih. Yesus, Kau dambaan,ku sujud curahkan urapan kasih saat ku sembah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Yesus, Kau dambaan,ku sujud curahkan urapanku saat ku sembah.
saat Tuhan ditinggikan di tempat ini. Amin. Tuhan berkenan hadir dan berdiam di tempat ini serta bertahta di tempat ini. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap meninggikan, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Katakan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira.
tidak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Pegang siap tangan kami Tuhan. Pegang siap tangan kami Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidup, Bapak Ibu Saudara bisa duduk di dalam hadirat Tuhan. menghiasi hati. Silakan duduk Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. membebat hatiku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus membebat dalamku, seperti sungai yang
Mengalir kuasa dari tempat maha, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, membukakan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bangkit berdiri, ayo semua jemaat Tuhan. Dari tempat maha Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, haleluya. Amin. Yes, Lord. Yes, Lord. Mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Sentuh umat-Mu dengan sentuhan-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. 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 Engkau dahsyat, Tuhan. Engkau besar. Engkau luar biasa. Ini waktu-Mu, Tuhan. Ini saat-Mu, Tuhan. Tuhan, katakan ada seorang ibu yang datang ke tempat ini. Engkau punya konflik dalam hidupmu. Kadang kau berkata, Tuhan, aku tidak butuh apapun. Yang aku butuhkan jawaban. Siapapun ibu ini, Tuhan katakan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Minta ampun. Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu. Katakan kepada Tuhan, dalam setiap apapun konflik dalam hidupmu pagi hari ini, Tuhan katakan, aku membebaskanmu, aku melepaskanmu. Dan ada seorang anak muda wanita, engkau datang ke tempat ini dalam keadaan kecewa. Tapi satu hal yang Tuhan katakan dalam hidupmu, putriku, tetap kuat dan semangat. Jangan perkatakan, papa dan mamaku tidak peduli dalam hidupku. Yang penting bagaimana integritas Tuhan ada di atas hidupmu, putriku. Dan Tuhan tahu, datang ke tempat ini suami istri, kadang engkau sudah bersepakat, Tuhan, aku mau janji jawabanmu dalam bulan-bulan ini. Dengar Bapak dengan Ibu, Tuhan katakan terjadi terobosan dan kau akan terima jawaban demi jawaban. Engkau berkata, kalau benar Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, aku mau janji rumah Tuhan terjadi. Ya, permintaan-Mu tentang rumah tahun ini Tuhan katakan dapat terima dengan iman.
Sembuhkan umatmu yang sakit. Pulihkan mereka yang luka. Balu Tuhan. Balu Tuhan. Hiralabasi karalabaralabaralabarala. Shiralabaralabasi karalabaralabaralabarala. Shiralabaralabaralabaralabarala. Mengalir kuasa dari tempat. Shiralabaralabaralabarala. Shiralabaralabaralabaralabarala. Shiralabaralabaralabaralabarala. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang baik, yang manis. Biarlah Engkau mengurapi, memberkati kami. Baik yang di tempat ini maupun yang menyaksikan streaming. Kami percaya kuasa supranatural, kelepasan, pembebasan menjadi milik daripada anak-anak Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat para tim musik ya, WL dan singer. Terima kasih Ibu Rini. Saya dapat undangan yang keberapa ini? Yang ketiga kali atau? Ketiga ada? Ya. Pagi hari ini saya membawa renungan ya tentang bagaimana hidup di dalam hal kepenuhan. Orang lebih suka datang di dalam tempat ibadah, betul enggak? Daripada ada menyaksikan streaming. Perbedaannya beda tipis. Kalau kita hadir, kita punya sesuatu hal urapan yang berbeda. Ya, karunia-karunia berbeda. Begitu pula buat gembala yang di tempat ini. Karena dia punya karunia seorang penyembah. Karunia yang mempunyai satu hal, kelepasan dan pembebasan. Bapak siapa ya, saya lupa. Pak Jakaria ya? Suaminya? Pak Tommy. Ya, ya. Saya enggak tahu dari awal sampai akhir. Kuat sekali hal penyembahan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan bawanya apa ini? Kalau orang yang hidup dalam kepenuhan Tuhan, dia akan ekspresikan hidupnya bukan setengah-setengah, dia akan full. Contoh tadi lagu lama itu. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Saya tidak tahu tadi di belakang saya siapa, tidak ada ekspresinya. Kalau dia sudah kepenuhan di dalam Roh Kudus, kalau dia sudah mengalami kelepasan dan pembebasan, kita tidak harus di tempat AC. Di tempat panas pun kalau kita memuji Tuhan silakan. Ya, saya tidak takut baju saya basah masuk angin. Tidak. Karena apa? Ekspresi seorang penyembahan tidak dibatasi karena situasi dan keadaan. Bagaimana kalau kita lihat di Kejadian 37 ayat 5 sampai 50 ya. Di sini tentang
Bagaimana menjalani hidup dalam kemenangan di tengah situasi keadaan yang tidak bersahabat bagi setiap kita hari-hari ini. Kita sudah masuk hampir 3 tahun, betul enggak? Mengalami masa-masa transisi. Bagaimana di bulan depan kita akan merayakan Paskah. Tentang apa? Kematian Tuhan Yesus. Tapi kita tidak mengalami satu hal sukacita dan kelepasan. Itu kita perlu dipertanyakan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, Bapak yang bangku nomor 2, ini sama-sama batik. Tuhan tahu berapa target prioritasmu dalam tahun ini. Ya, yang seperti kamu minta di hadapan Tuhan. Aku mau Tuhan lewati tahun ini dengan punya goal-goal yang Tuhan mau dalam hidupku. Karena banyak yang Tuhan akan ajarkan. Bagaimana kau harus mengontrol hidupmu. Melihat situasi dalam hidupmu ini tidak gampang dan gak susah buat yang ke depan. Tapi yang Tuhan bilang apa? Asal percaya. Ya, engkau akan lihat cara pembelaan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya, kalau mau dilihat lagi di saat kondisi seperti ini, kadang kita diperlakukan tidak adil, betul enggak? Contoh, lelucon aja nih. Kenapa pawang hujan dibayar 2, sekian miliar, betul enggak? Ada seorang ibu terlilit utang, cuman berapa rupiah, sampai dia bunuh 3 anaknya. Keadilan ada enggak? Saya tidak mau simpulkan. Cuman saya bilang hari-hari ini ditentukan. Kita bisa melihat orang yang punya integritas dan orang yang enggak punya integritas Tuhan. Kalau orang yang punya integritas Tuhan, apapun dia akan lakukan. Demi kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Ya, dengan lelucon yang lucu-lucu banget. Saya bilang Tuhan, ini di penghujung akhir zaman. Ya, Tuhan pasti tampi orang-orang yang benar dan orang-orang yang enggak. Orang yang bertahan sampai akhir atau yang pada saat ini menyelesaikan tentang pengenalannya akan Tuhan. Kenapa? Mengalami kekecewaan. Ibu gembala tidak mau mendengar isi hatiku. Jemaat Tuhan, enggak ada yang nolong kalau saya enggak punya beras. Betul enggak? Kalau saya lagi sakit, tidak ada yang mengerti. Tapi kalau kita punya sikap yang benar di hadapan Tuhan, tidak usah harus kita ngomong. Ya, Tuhan mengerti. Allah mengerti, benar nggak? Segala persoalan yang kita alami. Jadi buat hari-hari ini, dalam setiap kehidupan kita, sertakan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana kalau kita lihat perjalanan Yusuf? Yang sangat tragis, betul enggak? Dia harus menanggung malu, gitu. Berpacaran dengan Maria. Tragis banget. Tapi di satu waktunya Tuhan permuliakan hidupnya, ya. Jadi jangan kita merasa begini loh. Hari-hari begini, kok hidup saya enggak punya hal perubahan. Saya enggak tahu tadi 3 orang yang disebut oleh Tuhan, ya. Kalian bereskan hati di hadapan Tuhan. Minta belas kasih yang daripada Tuhan. Ya, supaya apa? Terjadi jawaban demi jawaban dalam setiap kehidupan kita pribadi. Ini di bulan Adar. Di mana dikatakan, ya kan? Di bulan sukacita. Di bulan penggenapan janji-janji Tuhan terjadi buat setiap anak-anak Tuhan. Sampai tanggal 1 April. Saya mengaminkan dari bulan Februari sampai hari ini. Tidak ada kata Tuhan tidak tinggal diam. Selalu Tuhan bertindak dan Tuhan campur tangan. Ya, buat ibu yang di belakang, 1, 2, 3, sederetan saya. Kuatkan hatimu. Jangan nengok bu, kamu baju apa ini, biru, ungu? Wah kaget. Kan tadi dibilang saya duduk di sini kan. 1, 2, 3. Asal kamu percaya bu. Ya. Kamu pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Ada banyak ketepatan, percepatan yang Tuhan akan buat dalam hidupmu. Bahkan dalam beberapa hari ke depan ini. Ya. Kadang kamu dalam keadaan bingung dan putus asa. Yang Tuhan bilang begini. Tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan kamu kecewa di atas orang-orang yang ada di sekitar lingkungan hidupmu.
Karena Tuhan katakan begini ya, seberapa yang kau miliki hari ini. Dengan rasa syukur, engkau akan lihat 2 minggu dari sekarang ada pelipat kali gandaan. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus ya. Ada 3 sumber kekuatan bagaimana kita lihat dari kehidupan Yusuf yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Yusuf tahu rencana Tuhan. Ibu Rini tahu enggak rencananya kamu jadi ibu gembala? Ya kan? Sama seperti saya. Saya tidak tahu rencana Tuhan kalau saya harus menjadi saksi Kristus. Secara pribadi jujur saya tidak mau. Mendingan saya masuk dalam dunia marketplace. Karena apa? Daya jual saya bagus. Cara bergaul saya bagus. Tapi rencana Tuhan lain. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau udah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, sorry ya, kalau you mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah, jadi kok, gak usah susah-susah. Kalau kita sudah ditentukan, ya, mengalami satu kebinasaan, ya sudah terima. Karena banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya bertanya dalam setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Koreksi dirimu. Selidiki aku, betul tak? Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kita bisa menyanyi belum tentu kita punya kedalaman, haus dan lapar. Ya, di belakang baju merah, ibu, ya, laki ya, boleh angkat tangan? Ya, betul. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu. Kadang ibu udah gak kuat, pingin mau dolan-dolan bahasa Jawanya. Ya, memang dulu ibu tukang jalan-jalan kali ya. Tapi karena situasi dan keadaan, kamu gak bisa banyak bergerak. Tapi Tuhan bilang, ya sabar, tunggu waktunya kamu bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Satu hal yang Tuhan mau dalam hidupmu Bu, pada hari ini. Kuasai dirimu biar kamu dapat tenang. Karena dalam berapa hari ini kamu tidak bisa tidur. Ya, ada banyak pikiran, beban-beban dalam hidupmu yang tidak pernah kamu temukan satu hal jawaban. Tapi solusinya dalam minggu-minggu ini. Ya, bagaimana kau melihat jawaban keluargamu, anak-anakmu dibuat Tuhan menjadi satu. Kadang kau berkata buat tahun ini Tuhan, aku mau kumpul seluruh kaum keluargaku untuk buat rasa syukur. Tuhan yang menyiapkan dan Tuhan yang atur segala hal pertemuan, perjumpaan dengan keluargamu. Ya, jadi kalau kita mau lihat di Kejadian dalam rencana Tuhan 50 ayat 20. Ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud, ya kan? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Karena apa? Kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah rancang kita dari masa dalam kandungan. Ya kan? Pasti ada sesuatu rencana Tuhan yang dahsyat. Kalau mau dibilang Philip Mantova, ya, dalam keadaan sakit penyakit, betul enggak? Dia punya titik kelemahan. Tapi rencana Tuhan dalam hidupnya dibuat Tuhan berdampak. Betul tak? Bukan di keluarganya, bukan di kotanya. Tapi buat bangsa. Rencana keputusan yang Tuhan taruh dalam hidup kita tergantung jadi tidaknya melalui sikap pribadi kita. Ya atau enggak. Ya. Nah ini buat adik. Dari tadi kamu di belakang saya kan duduknya ya. Kenapa enggak punya ekspresi? Tante sudah tua gini masih bisa joget-joget dengan ibu gembala. Berarti ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Sukacitamu enggak ada papa mamamu? Halo, bisa dengar enggak? Ada papa mamamu enggak? Mana papanya? Waduh,
Jangan jauh-jauh satu paket. Waduh, cucumu ya Bu? Waduh, cucumu gembala lagi. Gimana ini? Engkongnya sukacita. Boleh Bapak maju? Waduh, jangan menikmati di samping Pak. Hadirat Tuhan di depan, tidak ada di samping. Kenapa ya orang pada suka main di samping bukan main di depan? Ini kan masih bisa space-nya. Di ubin pun bisa. Jangan banyak alasan. Coba sampiri putrimu. Jangan salah ambil putri lo ya. Boleh kamu bangkit beri sayang. Bukan saya mempermalukan. Tatap wajah papamu. Buka masker ya kamu ngomong. Minta maaf Pak. Coba jujur. Ada banyak yang sedang di benakmu. Yang konflik dalam hidupmu yang belum terjadi. Makanya sering sekali kamu marah. Kamu tidak pernah terima realita kenyataan dalam hidupmu. Kamu selalu bilang kenapa hidupku susah. Kenapa aku mengalami satu hal luka. Yang Tuhan katakan kalau kau pagi hari ini mengalami satu pertobatan, ya Tuhan akan bawa sukacita dalam hidupmu. Jadi jangan bilang emak gak peduli dalam hidup saya. Jangan bilang papamu gak peduli dalam hidupmu. Engkau punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang... Boleh nyanyi? Bisa nyanyi enggak? Coba nyanyi, jangan WL. Engkaumu seorang pemuji, kenapa kamu menjadi seorang pemuji, seorang cucu? Coba kamu nyanyi sendiri. Aku punya... Gak apa lagunya? Hah? Apa enggak? Coba Pak minta teksnya, omnya lagi yang pegang komputer. Boleh pemusik? Boleh maju? Ambil mic, saya pengen lihat ekspresi anak muda. Berarti anak putri yang tadi ya. Tuhan enggak salah tadi bilang ya. Ada seorang. Hah? Saya enggak tahu. Mana mic-nya? Coba kamu nyanyi. Jangan diiringin WL dan singer. Ini cucu daripada jemaat di tempat ini Bu Rini. Tolong perhatikan regenerasimu. Semalam saya bicara tentang warisan keluarga. Belum keluar teksnya. Oh belum siap teksnya ya? Lihat di Google teksnya, cari. Aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan selalu imanmu bersepakat percaya kuasanya. Nyanyi sendiri biar kamu lepas dan bebas. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Boleh Ibu Gembala rangkul cucumu Bu. Silakan maju ke depan. Sepakat memuji dan menyembah Tuhan. Boleh papanya. Ya, ini kan berarti 3 generasi. Ku terima sekarang. Nyanyi Pak, nyanyi Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini kita kecolongan Bu Rini.
sebagai saksi Tuhan. Ya, bukan karena kita tidak mau sentuh anak muda, memang anak muda tidak bisa dibilangin. Cuman masalah kita mesti jiwai punya patuh pendekatan. Saya punya kesaksian bagaimana saya rangkul 5 ponakan saya. Ya, karena saya tidak mau generasi yang di bawah punya satu hal luka dalam hidupnya. Saya tahu putri ini dibawa Tuhan ke depan. Ya, dia yang penting papanya punya satu hal, keyakinan untuk dia bisa kuat. Ya, jangan kamu meninabobokan anakmu, dibawa dalam hal pengenalan Tuhan. Kami lepaskan berkat pengurapanmu di atas papa dan putrinya. Kami sepakat karena firman-Mu katakan di Mazmur 133, hidup dalam rukun dan bahagia. Bukan karena tidak punya figur seorang mama, tapi Engkau adalah Tuhan yang bisa menjadi mama. Kami percaya diberkati papanya mempunyai tambahan tugas sebagai seorang ibu. Biarlah pengurapan kasih yang daripada Tuhan Yesus sempurna. Jangan kau hilangkan kasih-Mu untuk menyentuh putrimu dengan sentuhan seorang ibu. Bila belas kasih daripada Engkau Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya pikir Bapak sudah menikah belum? Wah, lama juga dudanya ya Pak. Mesti buru-buru Pak, butuh figur seorang mama. Gak mau? Ya udahlah, cari mamahnya yang mana. Nanti kasih nomor saya sama cucumu Bu. Saya jadi mamahnya enggak apa-apa ya. Asal kamu sabar. Mama rohani bukan mama sambung ya. Oke, silakan duduk. Sama-sama. Nah ini dia. Rencana Tuhan buat hidup kita tidak pernah ada yang gagal, tidak ada yang salah. Ya. Bagaimana putri ini tidak punya figur seorang mama. Saya punya figur seorang papa dan mama lengkap. Tapi saya juga sama, setengah-setengah punya figur. Antara saya mengasihi atau saya terluka. Karena apa? Kita nakal, kadang kita tidak mau terima. Tetapi setelah saya bertumbuh, punya pengenalan akan Tuhan. Tidak salah itu pukulan orang tua, ya baik bapak dengan mama. Karena apa? Untuk mendidik kita. Ya. Jadi buat hari ini Tuhan minta, ya bagaimana hidup dalam kepenuhan, tidak ada ganjalan dalam hidup. Seperti lagunya dunia ini apa? Luka-luka yang kau rasakan, betul gak? Bertubi-tubi kau berikan, betul gak? Wih pinter juga nih omnya. Wah bahaya ini. Boleh ngedangdut gak? Siapa yang bisa lagunya? Bisa? Bisa nyanyinya? Luka-luka yang kau rasakan, bertubi-tubi. Nggak ada yang bisa. Tuh kan kalau dibilang begitu kalian pada jemaat tertawa. Dari tadi ya gara-gara masker saya enggak lihat loh kalian senyum apa enggak. Jadi kalau kalian luka, bagaimana Tuhan bisa masuk dalam hidup kita? Enggak akan bisa. Bagaimana terobosan terjadi? Enggak akan dapat. Tuhan melihat sikap hati. Ya, enggak usah diucapin. Tuhan sudah beri. Nah, kalau mau dilihat ya, bagaimana di sini Yusuf dalam satu rencana Tuhan. Dia membawa satu perubahan buat dijadikan, membuat satu bangsa yang besar, bangsa yang berdampak. Ya, bagaimana di sini juga Yusuf tahu bahwa rencana Tuhan dalam hidupnya, ya kan, melalui punya visi dan mimpinya. Terkadang orang meremehkan visi dan mimpinya, betul dah? Saya tidak dibilang visi atau misi. Waktu saya SMA, kelas berapa ya? Kelas 2. Karena saya punya kenakalan. Saya ada di sekolah SMA Betel Petamburan. Bukannya makin baik, makin luar biasa. Tapi dalam hal kenakalan, teman saya sudah berkata gini loh, dia udah punya visi. Awas minggir, ibu pendeta lewat. Karena terlalu apa? Terlalu preman. Saya cuma lihat, ini orang ngomong sembarangan. Gitu. Nanti saya di kantin ketemu teman lagi, minggir, ibu pendeta mau makan bakso. Semua berkata Bu Pendeta jadi. Ya kan? Visi bukan karena saya punya. Tapi orang lain. Nubuatan orang boleh nyampaikan. Tapi tergantung sikap kita. Ya, saya juga sempat semalam sharing dengan tim yang selalu ngiringin saya. Nubuatan boleh ada. Tapi tergantung kita punya sikap.
Kadang saya bilang begini, orang nubuatin saya, kok belum terjadi jawaban. Tapi Tuhan bawa saya, tapi orang itu sudah mendapatkan jawaban. Saya marah enggak sama Tuhan? Enggak tuh. Selalu saya berkata begini, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Benar enggak? Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Saya panggil nama Tuhan walaupun belum terjadi terobosan. Saya cuma berseru seperti lagunya Jacqueline apa. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Ya toh, enggak ada yang tahu. Lewati setiap masalah, tak tetes air mata dalam hidupku. Jacqueline cuma berkata janjimu ya dan amin. Kalau mau dibilang ya penyakitnya dia itu tidak diketemukan. Di seluruh dunia di urutan peringkat berapa. Kalau mau dibilang Jacqueline bukan seorang desainer. Tapi dia bisa mendesain baju-baju selalu menang dalam perlombaan dunianya. Dalam titik kelemahan Jacqueline sakit hari itu. Ya, baru jalan berapa langkah dia jatuh. Pas kebetulan saya baru dari toilet. Jatuh di badan saya rangkul. Saya bawa lagi ke mimbar. Walaupun dia berdiri memegang tangannya. Ya kan? Tapi Tuhan kasih hidup sampai hari ini. Asal kita percaya. Sakit penyakit. Keuangan kondisi apapun. Yang menimpa hidup kita. Kalau rencana Tuhan ditetapkan kita untuk menjadi satu bangsa yang besar. Tidak pernah akan gagal. Ya, saya suka bagaimana ya kita melihat rencana indah di balik penderitaan. Roma 8, 28a. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini saya sudah melihat. Seperti lagunya apa? Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Yusuf mengalami rencana yang indah. Saya mengalami rencana Tuhan yang indah. Di tahun-tahun pebet ini, saya tidak harus doa, saya tidak harus teriak. Apapun kebutuhan keperluan saya, Tuhan sudah siapkan. Begitu saya undang jemaat maupun yang permisah yang menyaksikan. Dengar ya, tidak ada rencana Tuhan gagal di tengah jalan. Kalau gagal rencana Tuhan di tengah jalan, berarti kalian yang punya satu hal, kesalahan. Ya, selidiki apakah aku tidak berkenan atau aku cacat di hadapanmu Tuhan. Jadi kita perlu ada satu hal, pengakuan. Bagaimana yang kedua janji Tuhan. Di Bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia hingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya kan? Tentang janji Tuhan. Janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya dan amin. Betul dah? Nah, bagaimana di sini juga dikatakan untuk kita tidak pernah melupakan atau mengingat janji Tuhan. Seperti lagunya apa? Ingat kasihnya. Wah, baru satu nada udah disambung. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Ia Allah pada kita.
Bisa di sini enak nyanyinya, betul enggak? Tapi kira di rumah pergumulan enggak dijawab. Nangis doang enggak angkat pujian dan penyembahan, salah. Seperti Yesaya katakan ya, Alkitab berkata apa? Ingatkan aku kalau aku lupa. Tuhan aja bisa lupa loh. Ingat kasihnya. Nyanyi nih. Ingat kebaikannya. Dan anugerahnya. Selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan akan memenuhi, menggenapi janji-janjinya. Asal Tuhan lihat karakter kita sudah berubah. Paradigma kita seirama dengan irama daripada Tuhan. Cuman berkata, semua yang benar, semua yang manis, dipikirkanlah itu semuanya. Jadi kalau kita sudah punya pola pikir yang benar, walaupun dilukai, jangan ada sakit hati di sini. Jangan langsung dibuai pikiran, ya kan? Jangan sampai kita punya kekecewaan yang gitu berat. Tidak akan mendapatkan janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi kita. Bagaimana yang ketiga? Hadirat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Biar ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kalau kita udah dipenuhi hadirat Tuhan, percaya yang jelek jadi cakep. Yang miskin jadi kaya. Yang sakit mengalami kesembuhan. Katakan, hadirat-Mu Tuhan yang membebaskanku. Hadirat-Mu yang melepaskanku. Hadirat-Mu yang memenuhi apapun menjadi kebutuhan setiap kita. Ya. Yang pertama tadi tentang apa? Rencana Tuhan. Yang kedua tentang janji Tuhan. Yang ketiga berbicara hadirat Tuhan. Itu tandanya orang yang hidup dalam kepenuhan oleh Tuhan. Semuanya sebah datang. Bukannya kita mendatangi berkat, tapi berkat itu yang mendatangi setiap kehidupan pribadi kita. Sudah masuk di dalam dimensi kepenuhan di dalam hadirat Tuhan. Ya, kalau kita mau lihat di Kejadian 39 ayat 21a. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Ini firman ya dan amin. Kalau mau dilihat dalam setiap masalah yang menimpa Yusuf, ya, selalu ada kalimat yang mengatakan begini. Tetap Tuhan menyertai Yusuf. Kita berkata begini, tetap Tuhan menyertai Lasma. Yuk kita ngomong pribadi kita masing-masing. Tetap Tuhan menyertai Lasma. Kemanapun Lasma berjalan, ke Lasma melakukan apapun, tetap ada Tuhan. Ini kalimat yang Yusuf katakan dalam hidupnya. Makanya setiap saya punya perjalanan, saya cuma berkata, Tuhan saya minta malaikat-Mu berlaksa-laksa ada di depan kendaraan yang saya kendarai. Keluar masuknya saya lintas kota sendiri, saya bersama dengan Roh Kudus dan malaikat berlaksa-laksa. Ya, jadi kalau orang merasa dia hidupnya susah karena dia tidak mengenal siapa Tuhannya, ya. Tapi orang yang mengenal siapa Tuhannya walaupun dia sendiri, tapi dia percaya Tuhan menyertai seperti yang Yusuf alami, kita pun juga bisa dapat.
Mengapa kita perlu mendekat kepada Tuhan? Yang pertama adalah memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Makanya kekristenan kalau kata orang tidak mengalami secara pribadi, dia punya kekristenan yang jatuh bangun. Ya, nanti ikut Yesus, selanjutnya tidak ikut Yesus, balik lagi ikut Yesus. Gampang sekali. Yang dikatakan dalam istilahnya hyper grace, betul dah? Sekali selamat tetap selamat tanpa mempertahankan satu hal pertobatan sampai akhirnya saya juga bingung. Saya sendiri kalau melakukan satu hal kesalahan sedikit, udah ada roh yang mengingatkan. Saya kadang punya ketakutan di saat saya mau lari dari setiap situasi, atau saya punya berkecamuk kemarahan dalam diri saya, atau saya lagi punya pola pikir yang gak benar. Selalu saya berkata, Tuhan kendalikan kemauan perasaanku supaya iblis gak bisa masuk. Nah, orang yang punya pengenalan akan Tuhan pribadinya, ya, dia akan punya sukacita. Nggak hidup dalam kemurungan. Kadang orang bingung, baru jalan, kamu sampai di satu kota, nggak dilihat wajahmu wajah lelah. Karena saya bilang apa? Saya membawa kuasa Tuhan. Makanya saya tidak pernah lelah. Setelah saya masuk satu kota, saya sudah lakukan banyak aktivitas. Sampai menjelang saya tidur. Kadang saya merenung berapa menit, saya bilang Tuhan terima kasih. Sepanjang pagi hingga malam, saya sudah melakukan tugas Tuhan. Waktunya Tuhan, saya mau istirahat. Ya, jangan kita katakan kita lelah. Jangan katakan kita ini dalam keadaan begini. Jangan. Orang yang bersungut-sungut tidak akan mempunyai terobosan. Yang kedua, bagaimana Tuhan yang akan menyingkapkan rahasia hatinya kepada orang yang dijumpai, didapati setia. Tuhan suka sekali dengan seorang penyembah. Tuhan suka sekali dengan seorang pendoa. Isi hati Tuhan dalam hidup pribadinya pasti dinyatakan di atas orang yang punya kedekatan di dalam Tuhan. Ya, jadi hidup yang telah diubahkan di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Kita semua ya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Ya, kepenuhan dalam Roh Kudus yang keempat adalah kita menerima rahmat dan kasih karunia Tuhan di dalam setiap pertolongan. Di Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Inilah di dalam kita kepenuhan Roh Kudus ya. Bagaimana kita melihat hidup Yusuf, saya rangkum ya, di dalam rencana Tuhan. Hidup Yusuf berfokus kepada Tuhan, bukan kepada pergumulan atau masalah tentang hidupnya. Dia cuma mengandalkan siapa pribadi Tuhannya. Kalau kita menggaris besarkan contoh dari seorang Yusuf adalah orang yang tidak mengeluh di tengah kesesakan, aniaya yang dialami. Ya, kita tidak bicara tentang Tuhan Yesus. Belum tentu kita sebagai saksi Tuhan ya Bu ya, bisa kuat. Tapi kita kalau sudah menjadi saksi Tuhan, kita harus bisa dan sanggup. Jadi ayat penutup kita buka Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Jadi orang yang sudah mengalami hidup dalam kepenuhan Tuhan, yang tadi yang pertama rencana Tuhan ya dan amin. Yang kedua janji Tuhan ya dan amin. Yang ketiga tentang hadirat Tuhan ya dan amin. Yang keempat menerima rahmat dan kasih karunia serta pertolongan Tuhan. Jadi saya undang buat jemaat Tuhan pada hari ini. Jangan menjadi orang pengikut Kristus yang setengah-setengah. Yang tidak punya satu hal ya, perubahan. Yang tidak pernah mengalami satu hal pemulihan. Mari kita angkat berdiri, kita akan tutup firman Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Ini mau tutup atau mau mengalir Ibu Gembala? Mengalir. Menggenapi firman-Mu, bersepakat percaya kuasa-Nya
mengurapi hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu, Kau sampaikan buat umat-Mu pada hari ini. Oh, aku punya For
Saya minta yang suami istri boleh pegangan tangan, jangan ada yang terpisah. Kalau ada anaknya, taruh anaknya di sampingnya. Your spirit, Lord, I crying more and more. Holy Spirit, falling this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying more and more and more. Oh, falling this place. I need you more and more. I need. Fill me again with the power of your spirit. Let my crying more and more. Shira la bara 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 shikara la bara la bara la bara. Shira la bara 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 la bara. Shira la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Lepaskan kuasa-Mu Tuhan buat suami istri di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan buat hidupnya, ada kesembuhan buat keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shira la bara 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 la bara.
Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat Maha tinggi, Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba mengangkat tangan memberkati umat-Mu yang ada di sini maupun yang ada di streaming. Biarlah mengalami satu hal kepenuhan dalam Engkau hari lepas hari, diberkati dan diurapi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, Engkau yang melanjutkan pribadi lepas pribadi. Yang percaya sudah mengalami jawaban Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan Ibu Gembala ya. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan
Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan lawatan dan jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau kami pulang, kami meninggalkan tempat ini, kami tidak sama lagi. Sebab kami boleh Tuhan membawa sukacita yang daripada Engkau. Kami boleh mendapatkan Tuhan kelepasan, kebebasan, pemulihan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan kiranya berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu Ibu Lasma yang sudah melayani kami firman Tuhan. Dan bahkan hamba-Mu sebentar akan kembali pulang ke Semarang. Tuhan menyertai di dalam perjalanannya sampai di Semarang dengan selamat sejahtera Tuhan. Kau tambahkan urapan-Mu di dalam pelayanannya Tuhan. Dan memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik hamba-Mu yang melayani prokes, kami semua yang ada pada pagi hari ini. Bahkan yang mengikuti ibadah online sebentar sore pun, Tuhan Engkau memberkati dan melawat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau kami sebentar meninggalkan tempat ini, kembali kami ke rumah tangga masing-masing, Tuhan kami percaya Engkau menyertai kami sampai di rumah dengan selamat sejahtera. Dan pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kembali kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan. Puji Tuhan, silakan duduk kita dengar pengumuman.